Nama saya Risya Mahrunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan gerakan Islam yang didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail yang bermazhab Hanafi, Deobandi, Al-Jiziti, Kandahlawi. Ia lahir pada tahun 1303 Hijriah di desa Kandahla di kawasan Muzaffarnagar, utara Bangladesh, India. Dan ia wafat pada tanggal 11 Rajab tahun 1363 Hijriah. Dalam gerakan Islam kontemporer, Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah yang mempunyai pengikut terbesar. Pengikutnya hampir ada di setiap negara, baik yang dihuni oleh mayoritas muslim maupun non-muslim. Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep khuruj atau keluar, yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Selain itu, khuruj hukumnya wajib bagi setiap manusia. Selanjutnya, sejarah berdirinya Jamaah Tabligh. Pendiri Jamaah Tabligh yaitu Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail. Beliau mengungkapkan kegelisahannya. Ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya, dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiran saya. Maka saya melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman. Selain itu, keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam. Di samping itu, juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara yang iman dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan kemusyrikan dan pemurtatan yang diawali oleh para misionaris Kristen. Hal ini kemudian menguatkan itikadnya untuk berdakwah, yang kemudian diwujudkannya dengan membentuk gerakan Jamaah pada tahun 1926 yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam. Guna menata kegiatan Jamaah ini, dibentuklah suatu cara dakwah Jamaah yang disebut hierarki, yang berbeda dari organisasi dakwah lainnya yang kemudian dikenal dengan gerakan Jamaah Tabligh. Tokoh-tokoh di dalam Jamaah Tabligh. Yang pertama adalah Maulana Muhammad Ilyas, yang kedua adalah Maulana Muhammad Yusuf, yang ketiga adalah Maulana Istihyamul Hasan, yang keempat adalah Maulana Zakaria Al-Kandalawi, yang kelima adalah Maulana Manzur Numani, yang keenam adalah Abul Hasan Ali Nadwi, dan yang ketujuh adalah Syekh Muhammad Sya'ad Al-Kandalawi. Kitab-kitab rujukan dan ajaran Jamaah Tabligh. Yang pertama adalah kitab-kitab Fadilah Amal karya Maulana Zakaria Rah. Yang kedua adalah kitab Hayatus Sabahah karya Maulana Yusuf Rah. Yang ketiga adalah kitab Hadisul Muntahabah karya Maulana Yusuf Rah. Yang keempat, kitab Ridayatus Shalihin karya Imam Nawawi Ad-Damashqi. Yang kelima, kitab At-Targhib wa Tarhib karya Hafiz Al-Munziri. Dan yang keenam adalah kitab Fadlil Hadis dan Fadlil Sholawat karya Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Nama saya Nur Qasim Majid dari kelompok 9. Saya akan meneruskan pembahasan dari Jamaah Tabligh yang mengenai tentang gerakan dan amaliyah Jamaah Tabligh. Nah, yang pertama saya akan sampaikan bahwa tujuan dari gerakan dakwah Jamaah Tabligh ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana pentingnya memahami agama dan juga pentingnya mengamalkan agama. Di situ dari latar belakang juga sudah disampaikan bahwa umat muslim itu banyak, tapi kurangnya pengamalan ajaran agama yang dicontohkan oleh Rasulullah
itu dianggap sangat kurang oleh jamaah tabligh ini. Maka gerakannya lebih ke secara kultural atau lebih ke dakwah ke personal atau juga dari kelompok majelis-majelis seperti itu. Nah, sebelum membahas tentang apa saja pergerakan amaliyah jamaah tabligh, di sini saya akan menyampaikan ada 6 prinsip dari pergerakan dakwah mereka. Nah, yang pertama adalah mengajak umat Islam untuk menyebarkan agama Islam yang merupakan tanggung jawab setiap muslim. Yang kedua adalah tidak menunggu orang datang, tetapi berinisiatif untuk mendatangi mereka. Yang ketiga yaitu bergaul dengan masyarakat tanpa memandang status sosial. Mungkin ini terjadi ketika saat mereka di masjid-masjid ya, mereka berdakwah, maka di situ tidak akan tahu bedanya mana yang ulama, mana yang tukang bakso, mana yang tukang reseller baju muslim, dan juga yang lain-lain lah. Ketika mereka ada di masjid, maka mereka akan mendengarkan dakwah mereka secara majelis, secara bersama-sama, seperti itu. Nah, yang keempat adalah objek yang mendasar dari dakwah mereka adalah materi tentang keyakinan dan juga keimanan. Yang kelima, sebaik-baik umat adalah pendakwah yang mampu menarik secara langsung jamaah non-muslim. Terus yang terakhir atau yang keenam adalah mereka tidak mempermasalahkan tentang perbedaan khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan juga tidak ikut campur dalam masalah perpolitikan atau politik praktis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan satu poin dari bagian gerakan dakwah jamaah tabligh ini, yaitu tentang khuruj fisabilillah, atau kita bisa menyebutnya khuruj itu artinya adalah keluar, fisabilillah itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah tabligh melakukan khuruj fisabilillah merupakan sebuah kewajiban atau perihal yang harus dilakukan oleh setiap jamaahnya. Khuruj fisabilillah ini biasanya adalah bentuk gerakan dari masjid ke masjid, meluangkan waktunya secara total hanya untuk berdakwah yang dipimpin oleh seorang amir. Nah, di sini mereka mendapatkan keyakinan bahwa seperti yang dikatakan salah satu pimpinan Pondok Al-Fatah di Jawa Timur, yaitu Kyai Haji Uzairon, berkata bahwa ketika mereka berdakwah keluar meninggalkan harta benda mereka, maka ada 75 malaikat yang siap menjaga semuanya, yang mulai dari keluarga dan juga harta dan hal-hal yang lainnya yang telah ditinggalkan. Maka itu mungkin yang menjadi salah satu semangat atau mungkin keyakinan mereka kenapa kok mampu meninggalkan keluarga dan juga harta benda mereka hanya untuk berdakwah, itu karena mereka beri keyakinan seperti itu. Ada 75 malaikat yang menjaganya. Dan mungkin nanti ada syarat-syarat khuruj ini bisa teman-teman baca di slide, karena kalau saya sampaikan semua nanti waktunya tidak cukup. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada bahan diskusi nanti bisa dilanjutkan dalam forum grup WA. Seperti itu. Saya Nurkhos Majid, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah jaulah. Jaulah dalam bahasa Arab memiliki arti berkeliling. Jaulah ibaratkan suatu poros atau tulang punggung dakwah, dan dakwah adalah tulang punggung agama. Lalu jaulah ini ibaratkan menebar benih-benih hidayah kepada hati manusia. Lalu selanjutnya adalah target dakwah jamaah tabligh, yakni yang pertama adalah ulama atau umara, lalu fuqara dan masakin, lalu orang yang belum balik, lalu orang yang belum sholat, lalu pelajar atau pemuda. Selanjutnya adalah pengaruh jamaah tabligh terhadap masyarakat. Kehadiran jamaah tabligh ini dinilai positif. Mereka merupakan kekuatan Islam yang bisa bekerja sama dengan kekuatan Islam lainnya. Selanjutnya adalah semangat dakwah. Jamaah tabligh merupakan hal yang positif dengan metode dakwah
yang mereka miliki dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya adalah aspek materi dakwah ini harus diterima secara luas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Namun kenyataannya materi dakwah yang dimiliki oleh jamaah tabligh ini hanya seputar masalah kehidupan sehari-hari dan masalah-masalah ringan lainnya.